di mana Bapak Lutfi bin Yahya beberapa hari kemarin telah mendirikan bersama Bapak Faisal Zaini sebuah organisasi baru yang mirip namanya dengan organisasi kami di Nahdlatul Ulama, yaitu Jatma. Kami dari Nahdlatul Ulama mempunyai organisasi tarekat namanya Jatman bin Nuni fi akhirih. Kemudian Bapak Lutfi bin Yahya memangkas identitas Nun itu, yang dimana Nun itu adalah merupakan identitas kami. Kami adalah Nahdliyah, kami mencintai Nahdliyah, kami berjalan di atas manhaj Nahdliyah. Dan beberapa hari yang lalu saya prihatin sekali, ada beberapa saudara-saudara kami yang mantan dari pengurus Nahdlatul Ulama yang begitu tega menyakiti hati kami dengan memangkas identitas nama kami di akhir nama Jatman, kemudian merubahnya menjadi Jatma, Jam'iyah Ahli Tariqah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Nahdliyah identitas kami itu kemudian dipotong, disembelih. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika seorang Bapak Faisal Zaini yang merupakan mantan dari Sekretaris Jenderal PBNU ikut serta di dalam upaya-upaya orang-orang yang luar biasa menyakiti kami dengan menghilangkan Nun di dalam Jatman itu, dan kami tidak tahu apa alasan mereka begitu tega mengkhianati daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena ketika sebuah organisasi yang keberadaan organisasi itu secara spesifik sudah ada di Nahdlatul Ulama, seperti Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, kemudian di saat yang sama ada organisasi yang sama di dalam perhatian, pokok perhatian yang sama, yaitu tariqah, dan anggotanya juga adalah orang-orang yang sama, yaitu warga Nahdlatul Ulama pecinta tariqah. Sungguh ini adalah merupakan organisasi dirar. Dulu di zaman Nabi ada yang namanya Masjid Dirar, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik untuk diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, sebagai upaya memperlemah, membuat mudarat, upaya ingkar terhadap Rasulullah, kemudian tafriqan bainal mu'minin, memecah belah di antara orang-orang mukmin. Dan ini saya kira tidak terlalu jauh kalau kita mengatakan Jatma ini adalah sebagai jam'iyah dirar bagi Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena di dalamnya masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama. Bintang 9 dia rampas di situ di dalam lambang. Kemudian tali dengan longgar, tali yang dengan ikatan longgar itu adalah ciri khas Nahdlatul Ulama. Yang tidak sama itu hanya na'lu, sendal itu yang ada di tengah-tengah, yang katanya sendal Rasulullah menurut kaum Balawi itu. Itu yang tidak sama, itu ciri-ciri Balawi itu. Di tengah-tengahnya itu ada sendal na'lu Rasulillah kata mereka. Cuma tidak tahu itu dari mana sejarah sendal Rasulullah semacam itu. Itu jadi di situ selain deklarasi Jamaah Ahli Thariqah Aswaja itu merupakan deklarasi sebuah organisasi, menurut saya adalah deklarasi final bahwa Bapak Lutfi itu keluar dari Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita dengar itu ada muridnya Bapak Lutfi bin Yahya
yang katanya ngobrol berdua di dalam kamar menyatakan bahwa Bapak Lutfi bin Yahya keluar dari Nahdlatul Ulama. Tetapi itu kan baru riwayat hadis ahad, satu orang yang menyampaikan. Tetapi ini adalah sebuah deklarasi yang dihadiri banyak orang. Ini mutawatir, tetapi tidak sharih, tidak jelas mengatakan secara lafzi bahwa dia keluar dari Nahdlatul Ulama. Tetapi ketika mendeklarasikan sebuah organisasi yang sama dengan Banom Nahdlatul Ulama dengan objek yang sama, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah, dan kemudian namanya juga mirip, Jatman dan Jatma, hanya dia menghilangkan ciri khas Nahdlatul Ulama yaitu An-Nahdiyah, maka saya kira tidak terlalu jauh dan tidak terlalu salah kalau kita mengatakan bahwa ini deklarasi final dari pembangkangan seorang Bapak Lutfi bin Yahya terhadap Nahdlatul Ulama. Ini adalah organisasi diroron wa kufron wa tafriqon bainal mu'minin. Ini dari sisi organisatoris. Kemudian dari sisi sejarah, yang orang bisa berpikir kenapa seorang Bapak Lutfi bin Yahya begitu tega dengan Bapak Faisal Zaini dan beberapa ada pengurus-pengurus yang dulunya menyatakan atau aktif di Nahdlatul Ulama, kemudian sekarang membuat sebuah organisasi thariqah yang masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama di dalamnya, tetapi kemudian tidak mau membawa nama Nahdliyah. Saya kira ini adalah merupakan sebuah fenomena tasawuf yang terhempas dari jati diri ketasawufannya. Itu selain dari sisi organisasi, dilihat dari sisi latar belakang di mana ini berbasis tasawuf. Saya kira ini fenomena tasawuf yang telah terlepas dari sisi ketasawufannya. Selain orang juga bisa mengatakan bahwa ini ada luka hati dari Bapak Lutfi bin Yahya ketika uzila qahran, dibekukan secara paksa oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana seharusnya organisasi Jatman di bawah pimpinan Bapak Lutfi bin Yahya ini berakhir tahun 2023. Kemudian dengan berbagai macam upaya, Bapak Lutfi bin Yahya masih ingin terus menjadi rais di Jatman. Kemudian unsur-unsur thariqah yang ada di Nahdlatul Ulama tidak menghendaki lagi, sehingga kemudian terjadi dualisme beberapa waktu. Ada Jatman versi PBNU, kemudian juga ada Jatman versi Bapak Habib Lutfi. Kemudian terkuak bahwa ternyata Jatman versi Bapak Habib Lutfi membuat sebuah akta notaris tersendiri yang sudah dibuat tahun 2019. Rupanya itu beliau sudah bersiap-siap ingin memisahkan itu dari jauh-jauh hari. Jadi apabila nanti PBNU sesuai dengan anggaran dasar harus menghentikan Bapak Lutfi bin Yahya sebagai Rais Am di Jatman, maka dia memang sudah bersiap-siap tidak ingin berhenti, yaitu dia telah mempersiapkan diri dengan akta notaris tersendiri, yaitu Patman. Namanya Patman, bukan Jatman. Namun rupanya Patman ini naktunya kecil, sehingga dalam pertarungan di Donohudan kalah dia. Para pengurus idarah wusta di tingkat provinsi semuanya pada setia kepada PBNU, sehingga kemudian Bapak Lutfi bin Yahya merasa kalah. Nah, ketika telah merasa kalah, dia tidak berhenti. Dia ingin tetap eksis. Kalau kalah dari sisi organisatoris di dalam organisasi di Nahdlatul Ulama,
maka dia bisa mendirikan organisasi tasawuf tersendiri, yaitu namanya sekarang Jatma, namanya mirip. Nah, ini yang bermasalah. Kalau dia mau menggunakan atau mendirikan sebuah organisasi, dirikan saja organisasi sendiri, coba. Beliau laku apa tidak itu, tapi jangan bawa-bawa nama yang masih mirip dengan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena organisasi tarekat di Jami'iyah Nahdlatul Ulama sudah ada. Kalau sudah ada di Nahdlatul Ulama, dalam genre yang sama dia mendirikan, berarti ingin saingan. Kalau saingan harusnya gentle, namanya jangan bawa-bawa lambang bintang 9. Karena itu sudah menjadi tamayuz, tipologi daripada Nahdlatul Ulama. Jangan bawa-bawa tali yang diikat longgar. Karena itu adalah tamayuz, tipologi, kekhasan dari Nahdlatul Ulama. Silakan bawa na'lu itu, sendal itu dijadikan lambang, itu aja sebagai lambang Balawi. Tapi jangan membawa-bawa lambang Nahdlatul Ulama kemudian mengajak-ngajak beberapa orang Nahdlatul Ulama untuk masuk di situ. Nah, kebetulan memang Mas Yusuf Ubed, saya kira di pengurusan PBNU hari ini pun memang ada sesuatu hal yang perlu kita kritisi, di mana pengurus PBNU hari ini tidak terlalu memberi ruang bagi kader-kader Nahdlatul Ulama yang pernah jadi pengurus besar, seperti mantan ketua umum, mantan sekjen, mantan mustasar, mantan tanfid di bawah itu tidak diberi ruang di Nahdlatul Ulama versi PBNU hari ini. Jadi orang-orang yang dulu itu sangat aktif di Nahdlatul Ulama 2015-2020, ketika dilantiknya Kiai Yahya Khalil Stakuf dan Sekjen Bapak Gus Ipul, itu seakan-akan orang yang dulu begitu dikenal sebagai pengurus Nahdlatul Ulama PBNU di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba hilang dari peredaran begitu saja. Bahkan saya lihat dalam beberapa perhelatan nasional PBNU, ini tokoh-tokoh ini nggak pernah diundang. Dan misalnya di dalam acara ulang tahun 1 abad misalnya Nahdlatul Ulama, ini mantan-mantan pengurus PBNU yang dulu begitu aktif membesarkan PBNU nggak pernah diundang sama sekali. Kita nggak pernah ngelihat Yai Said Agil Siraj misalnya diundang acara PBNU dalam perhelatan besar, ketika warga NU banyak yang hadir, ketika para pengurus di tingkat wilayah hadir. Itu sosok seperti Kiai Said Agil Siraj nggak pernah diundang. Mantan sekjennya Faisal Zaini juga nggak pernah diundang. Jadi seakan-akan ini mematikan potensi-potensi kader-kader unggulan di Nahdlatul Ulama. Ketika sudah kalah dalam muktamar, maka sudah kamu keluar begitu. Hanya demikian saja, seakan-akan demikian. Padahal ini sebuah peradaban yang sangat memalukan. Seakan-akan organisasi keagamaan itu bukan sebagai organisasi yang menjunjung tinggi adab dan nilai-nilai terima kasih, tetapi seperti persaingan politik. Maka saya kira hal-hal yang demikian harus dirubah oleh PBNU. Masa acara presiden 17 Agustus saja mantan-mantan presiden, wakil presiden diundang. Tapi ketika acara-acara PBNU, ini pengurus-pengurus masa lalu nggak pernah ada yang diundang. Saya nggak tahu apakah diundang kemudian nggak datang gitu. Tapi saya kira saya lebih husnudonnya itu nggak diundang ini. Jadi kalau kita mau husnudon, mereka kayaknya nggak diundang sama sekali. Oleh karena itu akhirnya orang-orang semacam Bapak Faisal Zaini yang biasa aktif di tengah-tengah masyarakat mencari kesibukan. Ketemunya salah, yaitu masuk
ke dalam organisasi yang di dalamnya itu sebagai pemecah belah Jam'iyah Thariqah di Nahdlatul Ulama. Saya itu tidak terlalu takut, ragu untuk mengatakan bahwa Jam'iyah Jatma ini pemecah belah kalangan tarekat di Nahdlatul Ulama. Ini sangat jauh dari ajaran-ajaran tasawuf. Dalam ajaran tasawuf, di mana tasawuf itu adalah kaifiyatus suluki wassairi ilallahi ta'ala bitarki ta'arrudi wa tarkil ikhtiyar. Bahwa tasawuf adalah kaifiyatus suluki wassair ilallah. Cara bagaimana seorang hamba berjalan menuju Allah. Bitarki at-ta'arrud, dengan meninggalkan menonjolkan diri. Wal ikhtiyar, dan meninggalkan ikhtiar. Nah, kalau Bapak Lutfi bin Yahya saya kira jauh itu dari definisi itu. Dia ta'arrud, dia juga ikhtiar. Dia tidak tahu kalau memang Allah sudah menyayangi dia agar berhenti berlutak-latik dengan pergaulan dengan manusia. Akhirnya disuruh berhenti sama Allah dengan wasilah daripada PBNU memberhentikannya. Nah, kalau orang tasawuf itu harus berpikir demikian. Oh, berarti saya ini harus berhenti. Ini namanya hukum waktu di dalam syarah hikam. Kalau kita melawan hukum waktu, itu berarti sudah ma'rifatullah di dalam hatinya jauh itu. Iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Orang yang menginginkan suatu sabab seperti organisasi, padahal Allah telah menempatkan dirinya dipaksa untuk tajrid, tidak lagi berorganisasi, inhitatun 'anil himmatil 'aliyah, yang demikian itu adalah sebuah bukti dia telah terperosok dari cita-cita yang mulia untuk Allah, kemudian terjerembab ke dalam cita-cita hawa nafsunya sendiri. Jadi cara berpikir tasawuf itu cara berpikir bagaimana dia menerima apa yang telah ditentukan Allah. Kalau orang mau tasawuf jangan jadi politisi. Enggak pas itu kalau tasawuf dengan politisi. Tasawuf itu tarkul ikhtiyari wa ta'arrud. Dia meninggalkan ikhtiar, dia meninggalkan menonjolkan diri. Nah, ini deklarasi, kemudian upaya-upaya melawan itu sebelum adanya kongres Jatman di Donohudan, bahwa dia akan mengadakan kongres tandingan, muktamar tandingan. Lah itu sudah jauh tuh daripada ajaran-ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf adalah ajaran tawakal, ajaran menerima ketentuan Allah, bagaimana beradaptasi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tasawuf hakiki, bukan tasawuf kemudian menonjolkan diri, bahkan memperlihatkan bahwa saya tidak kalah, bahwa saya bisa melawan kamu, bahwa kamu akan menyesal telah memecat saya, bahwa kamu akan menyesal menjauhkan saya dari Jatman. Nanti lihat ini siapa yang akan diikuti oleh umat, apakah Jatman PBNU, apakah Jatma kami. Itu kita tidak salah untuk membaca demikian. Itu bukan seorang sufi. Itu bukan seorang sufi. Itu orang yang dirasuki oleh hawa nafsu. Dan ini saya melihatnya udah jadi jauh. Ketika habis muktamar Lampung, beliau kan ingin jadi Rais Am, nggak jadi. Kemudian di dalam struktur PBNU Bapak Lutfi bin Yahya dijadikan salah satu mustasar, di bawah ditaruhnya. Dia SMS itu di grup-grup pengurus NU. Oleh siapa yang SMS bawa, saya menyatakan mengundurkan diri dan tidak mau untuk diletakkan sebagai mustasar dengan alasan ingin fokus di Jatma. Nah, itu dari situ saya sudah melihat bahwa ini bukan seorang sufi. Kalau sufi ingin membesarkan nama NU, biarkan aja namanya itu ditulis sebagai mustasar. Toh mustasar itu tidak terlalu
banyak kerjaan juga di Nahdlatul Ulama. Kalau misalnya nama kita itu bermanfaat ada di PBNU dengan hanya mustasar, ya alhamdulillah, walaupun saya tidak bisa untuk berbuat lebih banyak, namanya saja mudah-mudahan manfaat untuk menghiasi daftar nama-nama itu sehingga terlihat indah oleh masyarakat Nahdiyin, kan harusnya begitu. Tapi dia tidak. Malah saya pernah membaca WA-nya itu yang dibagikan di grup-grup kami bahwa dia menyatakan mengundurkan diri dari struktur itu tahun 2021 hasil Muktamar Lampung itu. Nah, ini pandangan saya sementara, Kang Mas Yusuf ya. Jadi ini fenomena thariqah juga ini, Yai Ubed, ini ya fenomena tasawuf hari-hari ini di medsos ini. Memang tasawuf itu kan hal-hal pribadi kita dengan Allah. Kemudian ada sebuah media untuk lebih terarah cara kita dalam menempuh jalan Allah, yaitu thariqah. Nah, sekarang ini yang ada di medsos, orang-orang yang bukan orang pesantren banyak yang ngomong-ngomong tasawuf, banyak yang ngomong-ngomong thariqah. Muncul fenomena Ustadz Raji Hasim yang tasawufnya ngacak, itu nggak sesuai dengan ajaran tasawuf pesantren itu. Ada Ismur Ruh segala macam, ada Qutbul Gawas, Imam Mahdi, itu tasawuf yang tidak sesuai dengan tasawuf Nahdlatul Ulama. Tasawuf Nahdlatul Ulama adalah tasawuf yang muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Tasawuf yang diikat dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan tasawuf model Ustadz Ar-Raji Hasim. Itu tasawuf apa model begitu? Itu nggak ada dalam ajaran Nahdlatul Ulama, dan orang-orang NU jangan ikut-ikut itu. Tasawuf model begitu nanti sesat itu. Oke. Memakai Nur Muhammad, kami di pondok pesantren sejak dulu ngaji kitab Daqaiqul Akhbar tentang Nur Muhammad itu sudah dipelajari sejak ibtida, tetapi tidak didefinisikan begitu rupa seperti Ustadz Ar-Raji Hasim memahami Nur Muhammad. Ada Ismur Ruh, ada orang punya Ismur Ruh segala macam, itu sesuatu yang jauh menyimpang dari ajaran-ajaran tasawuf seperti yang diajarkan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Maka Syekh Hasim Asy'ari itu sangat selektif di dalam masalah thariqah, di dalam masalah tasawuf. Agar apa? Agar tidak bisa masuk orang-orang halu semacam itu tuh, semacam Ustadz Ar-Raji halu. Dia dokter tapi halu dalam tasawuf, sehingga nanti bisa menyesatkan umat. Lama-lama umat itu yang tidak mengerti, yang tidak mempunyai basic pondok pesantren, itu akan memahami, oh tasawuf itu seperti ini. Padahal tasawuf itu kalau di pondok itu yang orang suka sholat jamaah, orang yang suka qabliyah ba'diyah, orang yang baca Quran banyak, orang yang hatinya tertata, orang yang mengedepankan zuhud, wara, adab dan lain sebagainya. Bukan tasawuf model yang sekarang diajarkan di medsos, yang diajarkan di YouTube itu. Tasawuf yang coba kita lihat itu, kiai-kiai kita jarang bicara tasawuf di media sosial itu. Di pesantren saja Abu Yadim Yati itu orang yang kurang tasawuf seperti apa. Beliau puasa setiap hari seumur hidup. Anaknya juga Buya Muhtadi puasa seumur hidup. Tidak pernah tinggal sholat jamaah. Ngajinya itu ngaji kitab-kitab balaghah, Uqudul Juman, tafsir, fikih. Lah seperti itu, ngaji kitab tasawufnya jarang. Tapi tasawuf itu diamalkan, bukan dibicarakan. Hari ini banyak orang bicara tasawuf tapi hanya di kata-kata. Tasawuf itu diamalkan, bukan dibicarakan. Nah sekarang tasawuf dibicarakan, tasawuf falsafah, kemudian bercampur dengan tasawuf murni. Di Nahdlatul Ulama, ajaran Nahdlatul Ulama dalam tasawuf
hanya ajaran-ajaran tasawuf yang muqayyadun bil Qur'ani sunnah dari Al-Ghazali dan dari Al-Junaidi, yang kemudian kedua-keduanya bermuara pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Hasan Asyadzili, Ar-Rifai, dan lain sebagainya. Demikian sementara. Ya, baik. Saya menarik ini tadi mengatakan bahwa PBNU yang sekarang pengurusnya memang jarang mengikutkan kepengurusan apa sebelumnya. Ini menarik sehingga terjadi ada semacam keterasikan di umat. Mungkin ini juga yang dilakukan, yang dirasakan oleh Habib Lutfi Kiai Imaduddin, sehingga ketika kita berbicara secara organisatoris, secara hukum, itu organisasi Jatma Aswaja adalah sah karena memang itu berbeda, walaupun memang ada kesamaan Jatma dan Jatman. Tadi menarik Kiai Imad bahwa inilah yang membedakan bahwa Jatma tanpa N berarti tanpa NO, kemudian Jatman itulah yang Jatman An-Nahdiyah. Nah, Kiai, ini bagaimana ada sinyalemen juga yang mengatakan bahwa PBNU tidak mau atau tidak berhasil. Artinya ketika Habib Lutfi mendeklarasikan Jatma Aswaja, PBNU tidak berhasil melakukan negosiasi atau islah katakanlah ya dengan Habib Lutfi. Ini bagaimana ini? Ngapain negosiasi dengan Pak Habib Lutfi? Biarin aja. Wong dia banyak berbuat sesuatu yang kurang bagus di Nahdlatul Ulama selama jadi pengurus Jatman kok. Dirubah-rubah sejarah kan beliau itu, yang merubah sejarah pendirian NU beliau. Kemudian makam-makam dan lain sebagainya yang dibangun oleh Pak Lutfi bin Yahya juga ini sudah terbukti itu di dalam reportase wartawan-wartawan, bisa dilihat di dalam Google bagaimana itu reportase wartawan tentang berbagai macam kuburan-kuburan yang dipalsukan. Ada orang bertanya, mana buktinya katanya Pak Lutfi bin Yahya masuk kuburan. Reportase wartawan masih ada itu, kuburan di Kaliwungu, kuburan di Semarang, Depok, kuburan di Mates, kuburan di Comal, dan lain sebagainya. Nah, jadi negosiasi atau istilahnya itu yang nggak diperlukan. Yang ada itu yang diperlukan adalah untuk Pak Lutfi bin Yahya adalah kesadaran bahwa sudah waktunya mungkin saya harus bersama Allah. Tinggal usah lutak-latak lagi dengan pergaulan manusia, atau umur sudah di atas 70 mungkin. Jadi kalau kita berpikir tasawuf, ya berpikirnya harus semacam itu. Bukan malah menunjukkan perlawanan. Toh dia dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama, harusnya banyak terima kasih. Oke dah, saya terima kasih. Selama ini dibesarkan Nahdlatul Ulama sampai dikenal presiden, sampai dikenal para pejabat, sampai dikenal oleh tentara, dikenal oleh TNI, polisi, dan lain sebagainya. Kan harusnya begitu. Tapi ini kan tidak, malah membuat sesuatu. Kalau PBNU nggak mungkin berani ngomong ini. Saya yang ngomong ini sebagai warga Nahdliyin. Sekarang saya yang udah nggak di PBNU ini. Jadi nggak perlu negosiasi. Awas nih, di PBNU kalau ada negosiasi apa? Apa yang mau dinegosiasikan? Nggak perlu negosiasi itu. Yang perlu itu kesadaran dari Pak Lutfi bin Yahya. Besok pengumuman, saya karena telah bermimpi Rasulullah, saya tidak boleh bikin Jatma, saya bubarkan kembali Jatma. Kan dulu dia ngomong begitu, saya mau keluar dari PBNU, atau saya nggak mau lagi ngurus PBNU, tapi Rasulullah melarang saya, katanya. Rasulullah melarang saya untuk tidak lagi ngurus PBNU. Nah sekarang malah dia yang keluar dari NU, kan nggak sesuai dengan katanya mimpi bertemu Rasul. Nah maka udah sadar aja, nggak usah negosiasi, nggak usah apa-apa, biarin aja. Kita lihat, biarin sampai di mana itu dia mau meninggalkan PBNU, meninggalkan Nahdlatul Ulama. Nadir Shah Hussein juga ikut-ikutan itu, membela-bela segala macam, apa urusannya dia.
Dia mungkin ingin masuk struktur ya, Pak Profesor Nadir itu. Sampai kemudian menjelek-jelekan Rais Am kita, Ayahanda Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya dibilang Khawarij, dibilang Wahabi, nggak pernah marah saya sama Mbah Yai Miftah. Kenapa? Saya anggap beliau orang tua saya. Lah orang tua mau ngomong apa, biarin aja sama saya. Wong itu rasa cinta orang tua kok. Tapi Profesor Nadir ini berani bicara jelek tentang Rais Am saya. Ini saya tidak terima itu. Apalagi kemudian setelah itu viral dia bicara jelek tentang Rais Am Yai Miftahul Akhyar. Dia masuk ke Jatma, atau saya tidak tahu dia masuk atau tidak. Yang jelas saya lihat dia membela Bapak Lutfi bin Yahya di dalam sebuah tulisan, dan saya sudah jawab tulisannya itu. Dan saya kira ini orang-orang yang ngomong demi NU, tetapi tidak menjaga PBNU kita, tidak menjaga ketua umum kita, tidak menjaga Rais Am kita, berani bicara jelek tentang mereka, itu diragukan ke-NU-annya. Kenapa? Saya meyakini bahwa setiap Rais Am dan ketua umum yang terpilih bagaimanapun prosesnya dalam muktamar yang sah, maka beliaulah pilihan yang paling tepat untuk kita saat ini. Saya tidak peduli dengan beliau misalnya marah pada saya, tidak setuju dengan penelitian nasab seperti Ayahanda Kiai Miftahul, enggak jadi masalah orang itu masing-masing dalam masalah suatu pendapat. Tetapi di dalam kedudukan beliau hari ini sebagai Rais Am, walaupun beliau tidak mengatasnamakan Rais Am di dalam mengkritisi saya, tetapi kemuliaan dan kehormatan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu saya pegang teguh. Kenapa? Karena beliau ditakdirkan Allah jadi pemimpin saya. Kiai Yahya Khalil Stakuf ditakdirkan Allah jadi ketua umum saya. Dan saya akan selalu menjaga itu. Itu hasil muktamar. Kalau kita nggak setuju secara organisasi, kita bisa bertarung nanti di muktamar yang berikutnya. Jangan ketua NU kita, Rais Am kita, ketika beliau menjabat, kemudian kita delegitimasi. Ini tidak baik. Sama seperti ijazah palsu itu segala macam, itu kasus yang nggak perlu itu. Apa urusan pentingnya orang bicara tentang ijazah palsu Pak Jokowi hari ini? Dia telah jadi wali kota dengan ijazah itu, jadi gubernur, kemudian jadi presiden 2 kali. Toh kenapa sesudah beliau itu lengser, tidak lagi jadi presiden, dipermasalahkan ijazahnya? Nggak ada manfaatnya. Itu nggak ada manfaatnya karena Pak Jokowi sudah tidak punya kuasa lagi. Nah, kalau masalah nasab, kenapa masalah nasab dipermasalahkan? Toh ini sudah berjalan setahun. Beda. Masalah nasab kalau tidak dibuka, maka akan banyak korban di tengah-tengah masyarakat warga Nahdlatul Ulama. Seperti itu.